Hola, jadi malam ini Persib Bandung berhasil mengalahkan Persita Tangerang di Stadion GBLA Bandung dengan skor 1-0 ya. Pertandingan berjalan alot karena Persita Tangerang itu cenderung bertahan ketika mereka belum tertinggal gitu ya, tapi setelah tertinggal mereka mencoba membalikan keadaan dan berhasil menciptakan berbagai peluang dan memang ada satu gol ya yang dianulir oleh wasit yang dilakukan oleh Persita Tangerang yang debatable sebenarnya, entah itu apa namanya, harus gol atau harus di-stop karena, wasit meniup peluit gitu sebelum dia menendang dan sialnya terjadi gol gitu. Jadi agak aneh sebenarnya dan memang kepemimpinan wasit itu kurang bagus selama 90 menit pertandingan ditambah tambahan waktu yang sangat lama dan nggak tahu kenapa gitu ya. Lama banget 10 menit, terus ada insiden kartu merah kiper yang itu pun debatable apakah harus kartu merah atau tidak karena masih banyak pemain gitu di sekitar. Mungkin wasit lain bisa nggak call itu sebagai kartu merah karena jujur masih apa ya, masih peluangnya besar tapi peluang untuk dihalau ya, Beckham Putra yang dilanggar itu masih juga besar. Makanya dia cek VAR sekali lagi dan ya, apa namanya, setelah dicek tetap harus kartu merah dan Igor, kiper dari Persita Tangerang harus out. Jadi kalau dari point of view Persita Tangerang memang agak nggak adil ya karena pertama gol dianulir terus kemudian ada penalti kartu merah. Lagi-lagi ini secara umum ya, gue sendiri pendukung Persib Bandung ngelihatnya sih Persib sangat diuntungkan di pertandingan kali ini dengan wasit yang banyak salah sebenarnya. Jadi kayak ada yang harusnya pelanggaran, dia nggak call itu pelanggaran. Tapi sebaliknya yang sentuhan-sentuhan kecil dianggap pelanggaran. Jadi nggak konsisten. Nah, Persib Bandung bermain seperti biasa oportunis ya di babak pertama mencoba menyerang tapi support bola untuk striker Jung itu sangat sedikit. Jadi kayak apa ya, Jung itu susah sekali dapat peluang, entah penempatan diri atau memang kayaknya bolanya. Terutama Tom Haye tidak main, jadi kreativitas di lini tengah itu kurang. Si Locea itu ya, dia punya syutingnya bagus, tapi visinya nggak sebagus Haye. Umpan-umpannya nggak setajam Haye. Terus Sadil juga nggak bisa menembus pertahanan gitu ya. Begitupun Jorginho ada beberapa peluang, tapi bukan peluang yang besar. Sampai akhirnya di babak awal-awal babak pertama ya, seperti biasa. Bojan ini babak kedua memang sering cetak golnya gitu di awal-awal babak kedua, sorry. Jung memanfaatkan kesalahan dari back karena harusnya itu bisa dihalau oleh back tapi dia berhasil untuk mencetak gol dan ya di momen seperti itu memang Jung ini kayaknya memang lebih baik daripada Ramon ya. Ramon dia pekerja keras tapi nggak bisa bikin peluang dan nggak bisa bikin gol. Kalau Jung ada sedikit-sedikit apa namanya momen dia masih bisa bikin gol gitu Jung. Jadi wajar dia selalu starter gitu ya di pertandingan. Kemudian setelah gol itu praktis Persib oportunis seperti biasa Bojan selalu bertahan dan Bojan itu memang dikenal jarang bikin gol yang banyak karena habis cetak gol pasti bertahan. Makanya ketika lawan Ratchaburi dari Thailand, dia kan kebobolan 3-0 itu nyaris game over sebenarnya karena Persib Bandung itu susah bikin gol lebih dari 2. Satu rata-rata itu satu walaupun main di kandang. Karena oportunisnya tadi dan memang kayaknya pertahanan solid bagus tapi dari segi penyerangan ya entah kenapa bola itu ke striker dapat peluang susah gol terus kalau nggak susah cetak gol bola-bola ke strikernya juga sedikit PR sih untuk Bojan dan Kassel main ya mungkin menit 70-an dia masuk gitu ya menggantikan Jung kalau nggak salah ya dan dia bermain cukup bagus ya
membuat beberapa peluang tapi belum bisa cetak gol meskipun dia ada beberapa peluang heading yang mengarah ke gawang ya, dan gaya mainnya itu mirip Jung ternyata. Jadi, apa namanya, bukan yang sprint tapi yang, dia nunggu gitu ya, kadang-kadang ngambil bola tapi bola-bola headingnya sih lumayan bagus. Jadi kita tunggu di pertandingan berikutnya apakah Kastel bisa cetak gol ya, semoga aja. Dan Kurzawa ya, Kurzawa nggak dimainkan oleh Persib entah kenapa, mungkin karena staminanya belum pulih atau Bojan melihat uh, Eliano main bagus banget di sisi kiri dan memang itu posisinya dia itu justru kalau menurut gua itu jelek gitu kalau dia ditaruh di attacking midfielder gitu, nggak tahu ya, nggak, bukan jelek, bagus tapi nggak, umpan-umpannya terus syuting-syutingnya nggak pas, dia lebih cocok memang di apa, left kiri gitu ya, left back kiri. Karena dia pekerja keras dan umpan-umpannya kalau crossing-crossingnya itu lumayan bagus dan tackle-tackle-nya juga bagus. Tapi kalau ditaruh di depan bagus, tapi nggak sebagus dia kalau ditaruh di kiri. Kemudian siapa lagi, dan ya gitulah Persib Bandung ya. Menangnya 1-0 dan sekarang dia di puncak klasemen. Persib itu di posisi berapa ya sekarang ya? Posisi pertama dan masih ada hutang satu pertandingan. Posisi keduanya ada Persija gitu ya. Praktis kalau Persib bisa menang lawan Borneo, dia ada jarak 6 poin, tapi sekarang dengan Persija ada jarak 3 poin, yang mana mungkin masih ada kandang kalau nggak salah main di Persija. Dan pertandingan berikutnya Persib itu akan melawan Madura United kayaknya di kandang Madura ya. Dan harusnya sih bisa menang ya karena Madura terseok-seok juga rank 14 ya. Yang bagus tuh justru Persita trennya ya. Lumayan gitu, dia ada di posisi ke-6 tapi ya kita tunggu pertandingan berikutnya ya. Ini video dibuat untuk having fun ya. Jadi kayak teman ngobrol gitu setelah pertandingan Persib karena kita pasti selalu akan nonton Persib. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.